ada sampai terakhir sampai contoh 36 ya. Kita review lagi sedikit, kemudian baru kita lanjutkan ke bab 3. Ini sedikit lagi bab 3 ini ya. Benar masih ada 2 bab lagi, kita hanya 3 kali pertemuan lagi ya. 4 dengan ini. Dan babnya masih ada 2 bab lagi. Ini kemarin ini kita mencari harus menggunakan analisis MES ya. Lalu tadi harus I1, I2, I3, berarti ini I0-nya sama dengan I2 ya. Kemarin kita tampilkan dengan hitung Excel dan menggunakan manual serta menggunakan MATLAB. Ini dia perhitungannya. Nanti kita dengan ini aja nanti ya. Terakhir dengan Excel saja. 3, 6 kemarin. Nah, ya. Ada 3 loop di sini ya. 3 loop. Cuman di sini ada sumber tegangan bebas dan ada sumber tegangan tak bebas. Nah, masalah di sini kalau disimulasi di sininya harus kita cari dulu I0-nya berapa. Sampai di situ kemarin ini ya. Ini latihan. Salah. Nah, ini ya. Sumber tak bebasnya 4 I0. Jadi kita harus cari I0 dulu. Dapat I0-nya baru ini hasilnya ya 4 dikali I0 jadi tegangan ya. Apa dapat I0-nya 2. Berarti 4 kali 2 berarti 8 volt di sini. I0-nya 3 berarti 4 kali 3. Di simulasi nanti ya. Tapi kalau dari ini kita tadi ada loop 1, loop 2, loop 3. Tidak mesh loop ya. Ini berarti dia nanti persamaannya adalah yang tidak diketahui ada I1, I2, I3. Berarti dia 3 persamaan nanti ya. Yang tidak diketahui bilangan tidak diketahui juga 3. Sehingga kita menggunakan metode substitusi atau eliminasi ya. Kemudian metode matriks dengan determinan ya. Atau nanti dengan menggunakan inverse juga ya. Itu kalau inverse kita menggunakan MATLAB atau menggunakan Excel. Mari kita coba MATLAB, nah, ya Excel juga. Pertama kita loop ini dulu. Boleh nggak bolak-balik? Boleh. Loop pertama ini 24 volt, nanti dia minus ya. Minus 24 I1 dikali ini 10 ya. 10 dikali 1 dikurangi 10 dikali 2. Di sini ada 2 yang lewat I1 dan I2. Kemudian di sini I1 dan I3. Jadi 12 I1 dikurangi I3. Itu loop 1 sama dengan 0. Nah, min 24 karena dari minus ke plus, kalau plus ke minus ke bawah dia berarti dia plus. Dan arahnya ke sini ya. Arahnya dari kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri dia plus. Minus 24 ditambah 10 I1 dikurangi I2 ditambah 12 I1 dikurangi I3. Keduanya ini. Yang I0 di sini nanti. 10 I2 dikurangi 1, di mana dia kalau I2 kurangnya di sini ya. Kalau sini ke sini I1 kurang I2. Tambah ini boleh sekaligus. Ini dulu ya, ini kan sendiri. I2 24 I2 ditambah lagi dengan 4 I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, ini yang ketiga terakhir. Ini dia 12 I3 dikurangi I1 ditambah I3 4 I3. Di sini dia dari plus jadi 4 di sini ya. Plus nanti 4 I. Jadi kalau 24, 10 I1 kurang I2 ditambah 12 I1 kurang I3, nanti kita kumpulkan. Yang I1 sendiri 10 I1 ditambah lagi 12 ya. Ini I1 ya. 12 I1. Dia nanti I1-nya kumpulin. Ini 10 I1 min 10 I2, 12 I1 min
12I3. Dikumpulkan 10I1 dengan 12 berarti 22I1. I2-nya 10 minus. I3-nya, ini kan 3. Nah, kemudian ininya pindah ke kanan, ini sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0. Ya. Nah, ini pindah ke kanan, tapi dia menjadi minus, menjadi plus. 22I1 minus 10I2, 12I3 sama dengan. Ini kalau kita mau menghitung manual, ya, sekecil mungkin angkanya karena dia nanti eliminasi atau eksekusi atau dengan matriks manual ya, determinan. Kalau dengan Excel boleh langsung. Dengan MATLAB boleh langsung. Ini baru baris pertama. 3 yang tidak diketahui nggak bisa kita dapat dalam satu persamaan. Jika hanya 1 yang tidak diketahui baru bisa. Ini 2. Arti kita memerlukan 3 buah persamaan. Nah, ini kalau kita bagi 2 supaya mengecilkan ini ya. Ini sama dengan ini. 22 bagi 2 11, 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 minus 6 ya. 24. Boleh nggak? Ini boleh. Kita coba ini sama ya. Tes keduanya yang ini tadi. Yang ada I0-nya tadi. Ini ya. 24 I2 sama dengan ini tadi ya. Ini dulu mulai sini dia. Baru 4 baru ke sini. 4 I2 ditambah 4 I2 kurang I3 ini. Kemudian 10 I2 dikurang I1 sama dengan 0. Kalau yang di atas dia ada tegangannya, sumber tegangan bebas. Yang kita kelompokkan lagi. I1 dan I1, I2 dan I2. 4 I2 dengan 24 I2, 4 I2, ini 10 I2. Kan? Berarti ini 24 tambah 4, 28. Berarti ini tambah 10, 38. I1-nya 10 minus 10 1. 38 I2. I3-nya minus 4. 10, 38, 4. Ini kita bagi 2 juga. Kalau kita bagi 4, ini nggak bisa. 2,5 deh ya. Jangan pakai setengah. Ini bisa bagi 4. Bagi 2 dia apa? 15, 14, 19 juga kok pakai ini ya. Pakai koma juga. Bagi 2 saja. Bagi 2, 10, 5. Boleh nggak nih langsung? Boleh. Ini pasangan. 19, 38. 4-nya jadi 2. Plus 3 yang terakhir. 12, 4, dan 4 0. Boleh depannya 4 0, 12 I3 kurang I1, 4 I3 kurang I2. Ada simpul tadi, yang A itu dia, I0 sama dengan I1 dikurang I2. Lihat. Untuk memudahkan samaannya. Supaya, kalau ini nambah lagi kan, jadi 4. Ada I0, ada I1, ada I2, I3 jadi 4. Nah, I0 ini tadi kita urai. Dari mana datangnya? I1, inputnya ya, I1 masuk I1, keluarnya I2 dan I3. Jadi di sini dia I1 sama dengan I2 ditambah sehingga I0 sama dengan I1 dikurangi I2. Nah, jadi udah kan I1 dikurangi I2 sama dengan I0. Sehingga hanya 3 lagi persamaannya. Yang 4 ini, 4 I0, I1 dikurangi I2 berarti I1 kurang I2 kali 4. Ini tidak lagi I0. Kalau di sini kan 1 I0, I3, I1, I2 jadi 4 kan. Ada persamaan cuma 3. Itu adalah hasil output ya dari I1 dikurang I2 dapat I0. Karena sebenarnya ada yang di sini tuh I1 dikurangi I2 dikurangi I1 sama dikurang I2 dikurangi I0 sama dengan 0. Atau I1 sama dengan I2 ditambah I0 sehingga I0 sama dengan I1 dikurangi I2. Kumpulkan 4 I1 12 I1 gitu kan ya kan. 4 I1 minus 12. Tinggal 8 ya. 8. 8. Keduanya ini 4 ditambah 2 minus 4. 4 sudah minus 4. Sini juga minus 4. Minus 8. 2. I3-nya ini 12 I3 ditambah 4 berarti 16 I3. Dengan 0. Nah, ini bagi 8. Boleh nggak ini? Boleh. 8 aja ya. 8. Ini di atasnya tadi kita bagi. Tapi kalau kita mau menghitung secara manual, lebih baik kita kecilkan. Karena kita mau ngali nanti kan. 11 kali 8. Kalau aslinya kan 22. 38. Ini 16 kan. Banyak sekali. Ini 24 nanti ya. Nah, makanya kita
perkecil. Atau nanti kita gunakan substitusi, kita substitusikan teman pertama dengan kedua yang hilang apa. Nanti kedua dengan ketiga hilang apa. Nah, ini dengan matriks kan. 11, 5, kita cari I1, I2, I3. Bisa. Nah, udah sini kita bisa secara manual, ini contohnya karena 3 ya. Tapi kalau 4 nanti dia secara Cramer harus kita pecah lagi. Ini bisa ditambahkan baris. Bisa nggak kolom tambahkan? Boleh. Kan? 11 di sini, 5 di sini. 11 bawah, 11, 5, 1, 5. Kanan. Bisa. Di buku-buku ada seperti itu juga. Nah, ini kalau udah segini, kita gunakan software aplikasi supaya lebih cepat. Ya kan? Dan kesalahannya kecil. Tampilkan dulu. Nih, 36 kemarin. Nah, ini yang asli tadi ya. 22, 10, 12. Ini 24. 10, 38. Hasilnya sama. Jadi kemudian kita jadikan inverse-nya dulu. Inverse kemarin sama ya, nih. Sorot karena di 3 kali 3. Ya. Kemudian M inverse. Sorot dia. Ininya. Kemudian kurung, kontrol, shift, kontrol, enter. Oh, shift, kontrol, enter. Shift tambah enter. Gitu. Barangan. Shift, ya, kontrol, enter. Tadi boleh terakhir. Jangan di enter. Ya kan? Nah, ini kita coba di sini. Yang kemarin sudah ada ya. Ini saya ambil juga yang ini dulu. Saya coba copy yang ininya yang ini kan dapatnya ini ya, yang kita bagi ini nilai ini. Taruh di sini. Berapa? 3, 7. Taruh di sini ya. Saya taruh 3 kali 3 dulu ya. Jadi dia sama dengan M inverse. M dari inverse. Mana dia? Ini sorot. Kita kurung dulu. Baru tadi kontrol. Ya. Shift. Kontrol, shift. Baru di enter. Enternya boleh terakhir ya. Tekan kontrol dulu, barang shift, baru enter. Sama dengan ini kan. Udah, kemudian kita kalikan matriks inverse tadi dengan 3 kali 3 dengan 3 kali 1. Enggak lagi yang kemarin ya. 3 kali 3 harus dengan sama ya. Ini 3 kali 3 kan. 3 kali 3 ini satu saja. Dengan 3 kali 1. Ini dapat. 3 baris, 1 kolom. Ini 3 baris, 3 kolom. Ini sama. Ujungnya dapatnya 3 kali 1. Hasilnya nanti adalah 3 kali 3 baris. Ini harus sama dengan ini. Ya. Ini harus sama. 3 dengan 3. Kalau tidak, di error. Ujungnya hasilnya. Ujung dengan ujung hasil, yang tengahnya harus sama. Itu perkalian ya. Kalau jumlah, berarti baris dan kolom sama. Nah, udah tinggal kita hitung ininya. Perkalian matriks A dengan inverse. Jangan bukan A ya. Inverse perkalian inverse matriks A dengan B. Ada dia karena matriks M, matriks singkat tadi, kemudian multiplication, mult, singkatan dari multiplication, perkalian. Ini dulu kan tadi. Karena ada 2 ya, dia dipisah koma. Tutup kurungnya. Kemudian sama. Kontrol, shift. Oh, ini salah. Ini tiganya belum ya. Nah, ini ya.
dengan mul M ya, M mul matriks. Oh, hanya satu dapatnya tadi kan, harusnya kan 3, koma, sini 4, tutup kurung, kontrol shift, nah, pada sama, 2,25, 0,75, 1. Ya kan? Ininya tadi, kita lihat manualnya. Ya, nanti di bawah. Ini satu-satu kita cari ya. Ini baru determinannya pembagi. Ini 11 kali 19 dikali 2 ditambah min 5 dikali min 1 kali min 6 ditambah min 1 dikurangi min 5 dikali min 2. Kurung gitu ya. Ini kan satu-satu dia. Ini kita kurangin di sini. Min 1 dikali 19 dikali 6 dikurang lagi 11 kali min 2 kurang lagi min 5 kali min 5 kali 2. Yang ke sini tadi kita jumlah semua, kita kurang dengan ini di jumlah. Apanya baru pembaginya, baru mencari I1 yang kelompok ini diganti dengan 11 00. Mencari I2 ini kembalikan lagi, ini diganti dengan 12. Mencari I3 ini diganti. Jadi ada 4 determinan yang kita cari. Setelah dapat baru ini jadi pembagi. Berarti hasil ini dibagi dengan 192. Kemudian yang determinan 2-nya hasil ini dibagi dengan determinan yang pertama tadi. Nah, dapat ini 0,22, 0,75, 1,5. Sama dengan Excel tadi. Sama dengan Multisheet, MATLAB. Sama. Lagi biar nggak double-double. Berarti sama, gunakan ini sama, 70 sama. Bisa nggak? Yang ini saya bagi Pak, jadi tadi yang ini 1, 1, 2, boleh. Tapi asal semuanya dibagi, ini bagi 8, bagi 8, bagi 8. Ini ya, kalau dibagi 8, berarti dia 1, 1, 2, sama. Kalau saya ini ingat minnya ya. Ini kalau baru 1 saya ubah nih. Berubah di sini kan. Tapi ini berubah kan? Dia sini 1 lagi. Ini 2. Di atasnya nggak kita bagi, di bawah bagi. Bisa. Oh, di atasnya sebagai 2 juga Pak. 11. Ini bagi 2, min 5. Ini sebagai 2, min 6. Bagi 2, hati-hati. Ini juga dibagi 2. Nah, ya. Dia dari 24 menjadi 12. Kalau nggak salah tadi, ini sebelum saya ubah ya. 25, nah ini masih. Nah, 24 kan, 4,5, 1,5 salah kan. Karena dia, ininya sudah kita bagi 2, hasilnya juga bagi 2, 12. Kalau 0, nggak mau ini nggak berubah Pak. Ya, ini 0. 0 dibagi 2 ke sama. Gitu ya. Nah, kembalikan lagi. 22, min 10. Ini kalau kita bagi itu, kalau kita cari secara manual ya. Lebih baik angka kecil karena dikali-kali nanti. Dikali, dijumlah. Kan? Kalau kita menggunakan aplikasi, nggak perlu. Langsung aja persamaan aslinya tadi kita jadikan. Terus secara mesh atau loop ya istilahnya. Nah, setelah dapat I0-nya tadi, nah I0-nya kan adalah I1 dikurangi 2, berarti dia 1,5 ya. Nah, nanti itu simulasi, nah, sini dapat kan I0-nya 1,5. Nah, ini berarti nanti simulasi dijadikan ya. Berarti di sininya berapa? 1,5 kali 4. Berarti sini 6. Baru ini akan dapat kita. Dan ini adalah sumber tegangan tak bebas. Dia tergantung dari ini. Ini kalau ini nggak ada, ini jalan. I1, I2, I4. Tapi kalau ini nggak ada, ini tidak ada arus. Karena tegangan ada nggak arus. Itu juga nanti arus bebas dan arus tak bebas. Ininya adalah berupa kesamaan. Ini tergantung dari atau nanti tergantung dari arus bebas. Nah, ini terakhir kita untuk bab ini analisis mesh dengan sumber arus, dengan tegangan ya. Lihat tegangan. Ini dia dengan sumber arus. Sama sebenarnya.
Jadi menerapkan analisis mesh ke rangkaian yang mengandung sumber arus dependen atau bebas ya, atau dependen tergantung tidak, atau independen sama dengan tak bebas ya. Ini bebas, tak bebas, dan atau independen sumber bebas. Bebas tadi dia tidak tergantung dari sumber lain. Tapi kalau sumber tak bebas ini, kalau sumber bebas tidak ada, dia tidak bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang kita temui sebelumnya, karena keberadaan sumber arus mengurangi jumlah persamaan. Tadi kan, ini kalau 3 gitu kan masih. Kalau loopnya 4, 5 itu akan menjadi masalah. Tapi kalau dengan kita menggunakan Excel dan MATLAB itu tidak ada masalah. Mau loopnya 5, mau 10 itu akan dengan sangat cepat didapatkan. Tapi kalau kita secara manual itu akan panjang sekali. Saya kalau di kuliah metode numerik, saya paling contohnya paling sampai 4 pakai Kramer ya. Itu 4. Kalau tadi kan ini kan 3 ya. Ini tadi 3 kita coba nih 3 ya. 3 itu perlu 4 ya kan. Pertama determinannya sendiri ini kan 3 kali 3. Ya. Tidak ada 4 determinannya ini asli. Untuk I1 ini diganti dengan hasil. I2 diganti yang tengah. I3 diganti. Berarti kan ada 4. Lalu ini pembagi masing-masing nanti dibagi dengan itu kalau 3. Kalau 4 kali 4, jadi nggak bisa yang sama begini. Pecah lagi yang untuk mendapatkan ini sendiri ya, untuk mendapatkan ini kita harus mengali ini menjadi 3 kali. 3 kali, 3 kali 4 jadi 12. Matriks 3 kali 3 kita itu. Membuatnya kan. Tapi kalau dengan Excel atau Power MATLAB itu sekaligus dia materinya mau kali berapa. Sambil nanti contoh sebentar. Ini satu. Ambil contohnya ya. 4 kali 4. Kalau di itunya tuh ya bisa tergantung dari rangkaian ya. Lihat ya, sebentar. Sama, dapatnya sama. Saya udah buat sampai 5 kali 5 nih. Nah, saya tampilkan. Dapatnya saya dapat 5 kali 5. Kalau saya di pengajarnya metode numerik saya sampai 4. Kalau manual ini panjang sekali nih. 4 saja tadi kan udah 12. Kalau 5 ini nih 5 sebentar. Ini bisa 20 lebih determinan kita itu. Ini dia. Contoh sama ini. M inverse gitu kan. Ini materi A. Ya, ini materi A di atas ya. Contohnya ini 5 kali 5. 1, 3. Ini sama dengan ini. Kita buat tadi tugas dulu. Tugas tadi. M inverse. Di sini. Sorot ini. Ini ya, 5 kali 5 dulu ya. Saya ambil sini dulu ya. Contohnya, sebelahnya aja. Ini yang determinan lihat sebelahnya. 2, 3. M in kan? M in kita sorot. Dan nanti baru kita kalikan sama seperti itu. Setelah ditutup ini, Ctrl Shift Enter. Ini kalau di terminal nih. Tapi ini dengan metode determinan dengan Excel. Kalau dia dengan dengan manual, ini kita bagi. Ini berarti dia 4 ya. 4. 4 determinan itu. Kemudian dari ini lagi. Tinggal bisa ini saja 8 kali 4, 32. Determinan kita hitung. Kalau 5. Kalau 4 dia ini saja ya 3 dikali berapa kali? Ya 3 kali 4 12 determinan. 4. Kalau 3 4 tadi kan. Ini dia.
Ini baru kita kali dapat hasilnya. Ini hasil bawah. Itu 1I2 itu dia. Jangan kalau yang banyak itu jangan kita secara manual. Apalagi kamu menggunakan substitusi. Wah, itu akan bisa 2 jam belum tentu kelar kita. Biasanya makanya gunakan matriks. Contohnya tadi ya. Lagi, secara arus itu gunanya apa? Tadi ya, karena untuk mengurangi supaya persamaannya jangan terlalu banyak. Makanya kenapa dia arus mengirit. Kan benar-benar dia loop ini berapa loop dia itu ini 3 ya 3. 5 ya 5. Kalau persamaannya nggak masalah. Mau 5 mau 7 gampang. Cuman menyelesaikannya. Jadi kalau 5 berarti ada 5 bilangan yang tidak diketahui yang mau kita cari. Kalau terjadi matriks itu 5 kali 5. 6 loopnya berarti 6 kali 6. Tapi kita gunakan aplikasi makanya enak sekarang. Dan sekarang untuk aplikasi itu sudah mudah kita untuk kita tinggal membuat persamaannya yang menghasilkan matriks. Selesai, udah kita jadikan hitung ya dengan aplikasi jangan manual. Kalau manual itu sampai 3 kali 3 cukup ya manual baru. Itu pun cukup lama itu ya. Ini 3 kali 3 nih. Ada 4 determinan kita itu. Ini dia namanya baris ya. Bisa juga namanya kolom. Seperti saya lihatkan kemarin ya Excel-nya tambah kolom. Nah, ini baru kita. Kenapa tadi menggunakan arus yang di bawah ya? Ini supaya tadi dia persamaannya jangan terlalu banyak. Dia lebih sedikit dibandingkan dengan analisis mesh dengan jumlah tegangan. Karena mengurangi jumlah persamaan. Saya tebalin supaya nanti memperjelas. Nah, masing-masing mempunyai ya kelemahan dan ini masing-masing ya. Pertamanya, ketika sumber arus hanya dalam satu mesh, berarti satu loop ya. Contohnya nih. Kenapa di sini I-nya udah dapat nih? Karena I-nya 5. Karena ke atas min ya, kalau ke bawah di 5. Sehingga sisa nih 1 aja kan, kanan. 10 kata min 10 ditambah 4I1 dikurang ya 4I1 ditambah 6I1 dikurang I2. Nah, I2-nya udah dapat kan? Ini dia. 10 4I1 ditambah 6I1 kurang I2. I2-nya apa tadi? Min 5. I2 kita ganti min 5. 5 ampere. Tinggal I1 kan? Kalau ini tidak ada sumber arus, kita harus 2I1 I2. Ini kita substitusikan atau matriks lebih gampang lagi. Hanya kali silang saja. Cuman dia 3 determinan. Determinan dia sendiri, kemudian I1, I2. Tapi ini bisa substitusi. Nah, kalau ini dia udah menghilang 1 kan? Ada arus, harusnya udah ketemu nih. 5. Di sini pasti harusnya 5. Ini bisa kita buktikan ya. Kita lihat simulasinya. 0 ya. Kita lihat simulasinya. Benar nggak sih? Itunya, I-nya. Kita lihat lagi ininya ya. Nah, I-nya min 5. Dan I2-nya dapatnya dari perhitungan ini tadi ya. Karena ini min 5, ya udah, ini dapat kan? Ini jadi min 5. Nah, I2-nya. Jadi 6 ini tadi ya kali ini tadi kan dapatnya min 10 ke kanan. Kemudian 4 dengan 6 10. Ini jadi 6I2. 6I2 I2-nya kali 5. Jadi min 6 kali 5. Min 5 ya karena ke atas. Min 6 kali 5 jadi 30. Pindah ke kanan jadi minus 20 ya. 10I pindah ke kanan min ya, min 20. Jadi I-nya min 20 dibagi 10 dapatnya 2 ampere. Benar nggak? Ininya. I1-nya 2 ampere. Ini 2 ampere, ini 5 ampere. Kita lihat simulasi dulu. Ini karena sumber tegangan dan arusnya
Sumber tegangan bebas, arus bebas. Sehingga dia tidak ada persamaan ya. Maksudnya 5 ampere, ini 10 volt, 6 ohm, 4 ohm, 3 ohm. Nah, kita coba. Ini yang ke atas ya. Ya kalau kita jadiin ke bawah gimana nanti kan? Ininya dulu, ini ya. Ini minus 2. Plus minus ya. Ini di sini arusnya minus 5 ampere. Sederhana deh kan. Nah, kalau ini kita balik, nah lain hasilnya. 4 ampere, karena nanti persamaannya berbeda kan 5. Jadi dia min 6 tadi kali 5 jadi min 30, jadi 40 deh kan, 40. 40 dibagi 10 ini jadi 4. Nah, kalau bedanya balik. Hasilnya berbeda. Tapi tetap hanya polaritasnya saja kan kalau yang arus di sini. Arus ini dia. Karena dia tadi ini menjadi kurang, menjadi tambah dengan persamaannya. Nah, sini tadi kalau kita balik ya. Arusnya ke bawah. Jadi karena arusnya ke bawah, berarti dia di sini ininya menjadi positif kan sini. Positif. Jadi 5 kali min 6 min 30. Min 30 pindah ke kanan jadi 10 tambah 30 40. 10 sama I1 sama dengan 40. 40 dibagi 10 dapatnya 4. Bukan min 2. 4. Nah, simulasi tadi saya tampilkan. Jadi hati-hati dalam polaritas ya. Arahnya ini dia hanya min 2, di sininya dia menjadi 4. Ininya min 5, ini hanya kebalik ya, jadi 5. Nah, itu keunggulannya kalau kita menggunakan, kalau dia punya sumber arus ya. Tapi kalau dua-duanya sumber tegangan atau tidak ada sumber arus, itu ya tetap ini 2 kali 2 matriksnya nanti. 2 atau kalau bisa kita substitusi, berarti I1 dan I2 persamaannya kita dua persamaan dengan 2 bilang tidak diketahui. Jadi sekarang dia ada arus, udah. Loop ini arusnya udah ketemu. Loop ini yang kita cari. Nah, itu dia. Kalau ini tidak ada, katakan di sini R. Atau sama ini copot umpamanya, nggak ada. Atau sumber tegangan. Ini 2 persamaan dengan 2 variabel tidak diketahui I1 dan I2. Yang sumber arus, langsung dia menjadi 1. Ini I2-nya langsung ketemu. Itu yang pertama nih ya. Kenapa dia? Yang kasus kedua ya, nih. Kiri kanannya ya. Arus, arus. Harus berada di antara 2 mesh atau 2 loop. Perhatikan rangkaian bawah ya. Kita akan membuat namanya super mesh. Karena ada super loop ini ya, super node. Yang mengecualikan sumber arus dan elemen apapun yang terhubung secara seri dengan. Jadi jika ada sumber arus, mau bebas itu dihilangkan. Sehingga dia menjadi ini 1 2 ya. Menjadi 1 loop kan. Nah, ini lebih mudah lagi. Itu gunanya kita menggunakan mesh arus ini. 22, 20, 22. Itu bisa kita substitusikan. 6I1 tambah 14I2. Ini ya, ini kan diputus. Kalau untuk I2-nya dia 6 tambah 14. Untuk I2-nya 14. Untuk I1-nya 6. Kemudian kita terapkan KCL atau Kirchhoff Current Law. Ada simpul cabang tempat 2 mesh berpotongan. Nah, pada nol tadi. Jadi I sini I keluar, ini I1 kan, ini I2, ini 6 ampere. Jadi yang masuknya kan I2 dikurangi I1 dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, ya. Masuk, ini keluar kan. I2 dikurangi I1 dikurangi 6 ampere sama dengan 0. Atau I2 sama dengan I1 ditambah dengan 6 ampere. Sama ya.
Kalau kita masukin salah satu, boleh ini I1-nya, boleh I2-nya ya terserah. Kita mau hilangkan I2, berarti ini kan jadi I2 sama menghilangkan I1 ya. Nah, I2-nya kita ganti dengan, atau sini I1-nya sama dengan I2 kurang 6, boleh juga. I1 berarti ini yang 1, I2 kurang 6. Berarti hilang I1. Kalau I2 ini hilang I2. I2 kita ganti. 6 ini aslinya ya, 14, 20. Kemudian I2-nya kita ganti dengan 1 tambah 6. 1 tambah 6, 20. Nah, 20 I1 tambah 14 ya, 14 I1 ditambah 6 I1 jadi 20, 14 kali 6 48 sama dengan 20. Ini ke kanan jadi minus kan? Tinggal 6 minus 64. I1 64 dibagi 20. Dibagi 10 dia ada 6,4 dibagi 2 3,2 minus 3,2. I1. Udah dapat I1 udah masukin ke persamaan ini lagi. 1 adalah minus 3,2. Minus 3,2 ini kan kali 6 sama dengan ini kan 14. 20 tambah 6 minus 6 ini menjadi plus kan, bagi dengan 14. Jawabannya 2,8 ampere. Jadi lebih sederhana dia menggunakan. Jika dia ada arusnya ya, sumber arus. Kalau tidak ya jangan. Nggak bisa kan? Jadi ini salahnya tadi. Perhatikan sifat-sifat supermesh. Karena sumber arus di supermesh memberikan persamaan terbatas yang diperlukan untuk memecahkan arus mesh, arus loop. Supermesh atau super loop tidak memiliki arus sendiri. Supermesh tadi ya. Menjadi supermesh. Karena ini dihilangkan. Arus yang seri dengan dia, komponen yang seri, apakah ada tegangan di sini, apakah ada R gitu ya, dia hilang. Ya kan, harus punya. Terus sebenarnya menunjukkan KVL dan KCL. Pertama tadi kita dapatkan loop awalnya ini 20 ya, min 6 I1 tambah 10 I2 ditambah 10 I4 atau 6 I1 14 I2. Baru dicari arusnya di sini. Hilangkan salah satu variabel supaya dia tinggal I1 saja atau I2 saja. Ini terserah kita. Ini kebetulan I1 saya masukin, I2 sama dengan bisa nggak saya ininya Pak? I1 sama dengan kan I2 dikurang 6 bisa. Berarti I2 dikurang 6. 6 dikali I2 dikurang 6. Artinya 6 I2 ya, dikurangi 36. Sama dengan 14 I2. Ini 6 I2 berarti 20 I2. Ini 36 pindah ke kanan menjadi minus ya, minus 36 tadi kan min ya. Minus 36 berarti tinggal 16 kan? 14 dibagi 6. I2-nya. Minus ya. Boleh. Ya, dua-duanya boleh digunakan. Konstitusi kan juga boleh I1-nya dulu hilang, boleh I2 dulu kan. Setelah dapat baru dimasukkan ke persamaan. Jadi dia penerapan KPL Kirchhoff Voltage atau hukum tegangan Kirchhoff dan hukum tegangan hukum arus Kirchhoff. Nah nih, itunya ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita gunakan loop biasa seperti yang tadi, yang mesh, itu tegangan ya, kita akan membutuhkan banyak. 4 persamaan. I1, I2, I3, I4. Ya. 4 persamaan dengan 4 yang tidak diketahui. Berarti kita kalau materi itu 4 kali 4. Kalau secara Kramer itu nah ini 1 itu 3 4 kali 4 16 perhitungan matis 3 kali 3. Nah ini kita menggunakan supermesh supaya karena ada apa, sumber arusnya ada. Kalau sumber arus nggak ada ya nggak bisa. Ya 4 ya 4. Tapi kalau tadi saya bilang dengan metode dengan aplikasi itu kita lebih mudah.
Tadi saya gunakan itu ya, apa namanya, gunakan Excel saja. Untuk MATLAB boleh kita ajarkan juga ya, nanti kita ulang lagi dengan MATLAB. MATLAB untuk yang besar-besar aja. Ini kita jadikan hitung I1 sampai I4. 1, I2, I3. Pakai mesh biasa bisa, loop di sini. I1, ini kan. Dikurangi, perlawanan kan 5 ampere. Kedua juga gitu, 5 ampere. Ditambah 3 I0. Nah, I0 ya kan. Tambah 6 I2. Ini 4, 8 I3. Minus, karena di berlawanan nanti ya. Nah, minus 3 I0. Sebentar ya, ininya ada tutup sendiri deh. Sebentar, saya ini dulu ya. Ini sumber arus ya. Kalau kita bisa hilangkan, yang seri dengan dia bisa kita hilangkan. Di sini ada 2 sumber arus. Sumber arus bebas, sumber arus tak bebas. Nah, sehingga dia, ini jika kita copot, ini kita copot, ya ini dia akan menjadi hanya 2 loop. Ini 1 loop, super mesh, ini 1 loop, ya 4. Dia hanya 2 arus. Kalau tidak, ini ada 4. Ini dia lewat 5 juga, ini 5. Tambah dengan 3 I0, sini 3 I0, sini baru I4. Titik nolnya di sini tadi 0 ya, di sini Q-nya. Ini arus ini 3 I0 yang masuk ya, dengan I3 sama dengan I2. Jadi 3 I0 ditambah I3 dikurangi I2 sama dengan 0, atau 3 I0 ditambah I3 sama dengan I2. Jadi I2 sama dengan 3 I0 ditambah I3. Ini sumber mesh-nya. Nah, itu seperti yang tadi. Tadi enak gampang karena hanya 2 ini ya, 2 loop. Nah, seperti ini tadi. 20 minus ya, minus 20, 6 I1, ini 10 tambah 4. Nah, ini ada agak panjang sedikit. Ini putus ya yang kotak ini. Ini dia kan. Jadi 2 I1 di sini. Di sini 6 ya. 2. Di sini 4 I3 dikurangi 8 I3 kurang I4. Nah, di sininya 8 I4 dikurangi I3, ininya 2 I4. Ini kalau ke bawah plus 10 ya. 2 persamaan, tapi sini sudah dapat. Ya kan? 2 I1, 6 I2. Satu dulu nih, 2 I1, 6 I2, 4 I3, 3-nya baru 4, tambah lagi ya nih. Baru 4, tambah 8, berarti 12. Kemudian minus 8 I4. Ini tadi kan. 2 I1, 6 I2, 4 I3, ditambah lagi 8 I3, tetapi dikurangi I4. Jadi I3-nya 4 tambah 12, 8. I4-nya 4 tambah 8, 12. I4-nya 8. Persamaan pertama. Sama dengan 0. Karena tidak ada sumber tegangan. Sumber tegangan yang di loop kedua atau mesh kedua. Yang I4. Ya. I1, 4, 3, 8, kurangi. Ini udah gabungannya. Kemudian, boleh kita bagi dengan 2. Ini bisa bagi 2 ya. Oh, faktornya 2. Ini 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. 8 bagi 2, ini 4 ya. Dapat 2. Kalau kita bagi 6, ini nggak bisa. Atau pecahan deh ya, bisa tapi pecahan. Dapat ini, I1, 3 I2, 6 I3, minus 4 I4. Boleh nggak ini, Ras? Boleh. Nah, kemudian kita lihat yang tadi. I arusnya sekarang. Ini
Di sini dia 1, ini I2 ya. Pada P. 1 keluar, ini keluar, masuknya I2 dikurangi I1 dikurangi 5 sama dengan 0. Atau I2 sama dengan I1 ditambah 5 ampere di titik P. Kalau di sini dia I3 I0 ditambah I3 dikurang I2 atau 3 I0 ditambah I3 sama dengan I2. Titik P ini. Masuk, ini keluar, ini keluar. I1 keluar, 5 ampere keluar, I2 masuk. Ke titik P ya, titik P. Jadi I2 sama dengan I1 dikurangi 5 ampere. Titik P. Ya. P. Ah, satu balik. Ya, jelas. P. I2 I1 tambah 2 I1 tambah 5. Betul? Berarti sini I1 bisa hilang kan ini. Jadi I2. Tapi masih ada I3 dan I4. Gitu kan? Ini ada 4, baru satu persamaannya. Kemudian untuk sumber arus dependen yang atau tak bebas ya. Sumber arus tak bebas. Tak bebas saja. Arus bebas. Di atas udah kasih atau tadi kan. Sumber tak bebas ya nih ya. Jadi pada P, pada Q ya. I2 sama dengan I3 tambah 3I0. Atau di sini kan I3I0 ditambah I3 dikurang I2 sama dengan 0. Sehingga I2 sama dengan 3I0 ditambah I3. Jadi tadi ini sudah I2 ya. Menghilangkan I2 di sini. Menghilangkan I2. Karena menjadi I1. I2 itu nilainya adalah I1 tambah 5. 6 dikali I1 tambah 5. Sehingga I2 hilang. Ini I2 di sini. Di sini dia. Kita lihat dengan yang I0-nya sendiri. Sama dengan minus I4 ya. Yang ini. Berlawanan ya. So, kalau I0 ke bawah berarti dia sama dengan I4. Karena di berlawanan I0 ini sama dengan minus I4. Jadi I0-nya minus I4. Kita ganti sini I4-nya. Jadi I2, I3 ditambah 3 I0, ini minus 4. Nanti min 12 I4. Minus 4 ya, berarti 3 minus 3 I4. I2, I3 ditambah I4. Itu di mes atau loop 4. Nah, di sini. 8 I4. Ya, ditambah ini 10, berarti 10 I4 ya. Dikurangi 8 I3 ya. Tambah sama dengan 10. 2 I4, 8 I4 jadi 10, jadi 10 kan? 10 I4. Minus I3 sama 10. 8 I4 minus 3 sama dengan 10. Ada arahnya sini positif ya, plus 10. Pindah kanan menjadi minus. Hingga didapatkan ini kita ini kan 2 I4 jadi 10 ya, 10 I4 10. Kita sederhanakan lagi. Ini bisa semua dibagi 2 ya. Kalau dibagi 8 ini pecahan. Dibagi 10 ini pecahan ya. Bagi 5 ini juga pecahan. Dibagi 4 ini yang pecahan. Dibagi 2 aja. Ini jadi 5 I4 4 I3 minus min 5. Kemudian kita ubah ininya ya, bentuknya ini sama 4 minus ya, minus I3 tambah 4 ke kanan ya. Ini di belakang I3-nya kita depanin I3-nya gitu ya. Ini 3 I3 dengan 4, ini I2 I3 dengan 4. Ya. Berarti 3 ya, I1-nya hilang. Ini
Lengkap, I1, I2, I3. Jadi 1 persamaan, 2 persamaan, 3 persamaan. Nah, ya. Yang pertama di atas. I1 yang lengkap nih di atas. Semuanya ada. 1 nih ya, 1, I3. Yang keduanya I1 dengan I2. Berarti I3, I4-nya 0. Ini I2, I3, I4. I1-nya yang 0. Ini I3, I4. I1, I2 yang 0. Nah, ini kan yang 4 samaan. Ini I1, I2, I3, I4. I1, I2. I2, I3, I4. Ini kurang 0. I3 dan I4. Ini I1, I2 nggak ada. Ini lengkap. Ini I3, I4 nggak ada. Ini I1, I2, I1 yang nggak ada. Ini I1, I2 nggak ada. Apa persamaan ini? 5. Dengan I4 ya. 4 kali 4. Nah, ini kita gunakan lagi Excel tadi. Bisa nggak Pak, saya langsung substitusi? Boleh. Tapi akan sangat panjang sekali. Ya. Apalagi ininya banyak yang sama, kecuali dia 4 semua nih. I1, I2, I3, I4 sama, bisa ya. Ini dengan ini umpamanya kan. Ini kan bisa hilang I1. Tinggal 3 kan. Hilang I1. Tapi di sininya I1-nya nggak ada. Ini kan. Nah, I2, I3, I4. Ini gabung, substitusikan lagi ke sini. Bisa hilang I2 atau I3 atau I4 salah satunya. Tinggal karena ini I1, I2 sini kan, ya I3, I4, kita hilangkan I2, tinggal I3 dan I4. Ini hilang I3 atau I4. Dapat. Bisa ya? Bisa. Nanti saya coba ya ini kan dengan substitusi. Ini kan jauh lebih cepat dengan matrik. Kita gunakan aplikasi tapi ya, kalau kita gunakan perhitungan mungkin substitusi juga. Ini umpamanya. Ini kita gabung substitusikan. Hilang I1 nih atau I2. Nah, hilang I1 saja di sini umpamanya kan, tinggal I2, I3 dan I4. Ini I2 kita substitusikan di sini. Hilang lagi I2. Itu substitusikan ini I3 dan I4. Udah masukin sama pertama, udah semuanya akan dapat. Dapat I2 dulu baru dimasukin lagi. Nanti kita coba secara substitusi. Ini misalnya matriks digunakan. Ini dia bakal 4. Ini matriks pertamanya ini dapat hasil nih ya, saya dari Excel saya ini langsung. Kalau carinya ini nih. Umpamanya saya baris. Nah, tinggal ini ya. Ini kayak tadi 3 kali 3. 3 kali 1 dulu. Ini kan. Yang kedua ini yang hilang. Yang ketiga ini yang hilang. Kali 4 ini. Panjang. Nah, ini dia 3 berapa nih? 37 ya. 37. Nah, kita lihat cara Excel. Supaya cepat. Kalau kita gunakan substitusi, nanti akan saya hitungkan dulu substitusi ya. Nanti baru kita minggu depan kita share lagi. Ini ya, sebentar. Sama dengan tadi. Hanya I1, 1, 2, I3, I4. Ini dia I1 dan I2, I3, I4-nya 0. Jadi jangan kosong ya, ditulis 0. Hasilnya tadi kan ini. Nanti mungkin perlu saya tambahkan di sini. Jadi dia tidak boleh dia kosong, harus ditulis 0. 0 dengan kosong itu berbeda. Ya, sebentar. Ini ya. Sama dengan dulu kita buat nih, supaya dia jelas. Ini udah lengkap ya. Yang ini nih. Saya stop sebentar ya. Saya ini dulu. Matriksnya ya. Nah, ini dia sebenarnya. Kalau ini lengkap. I1 berarti 1. 3 I2 berarti 3. 6 I3 berarti 3. Min 4 I4 berarti 4 nih. 1, 3, 6, 4. Lalu kan I1 I2 berarti dia I3-nya 0, I4-nya 0. Sama minus 5. 1, min 1, 0, 0. Itu buat matriksnya ya. Ini I1, ini nggak ada. I2, I3, I4. Jadi I1-nya 0, 0. Minus I2, minus I3, minus 3 I4. Nah, jadi dia 0, 1, min 1, min 3. Ini minus nih.
Ya, I2-nya plus ya. Nah, udah plus. Ini 0, plus. Oh ya. Minus 0. Ya. Nih, 0. Ya, I1-nya ada 0, berarti plus I2 minus I3, 1 ya. 1. Minus I3, I4. Ini nih, 0, 0. 0, 0, ya tambah 0. Minus I3, 4 I3 ya. Plus 5 I4. Sama dengannya ini 0, min 5, 0, min 5. 0, min 5, 0, min 5. Nah, ini kita, kalau secara manual ini udah hasilnya ya. Ini panjang nih, untuk mendapatkan 14 ini. Nanti kita lihat. Oh, determinan dulu. 1, 3, 4. Baru kita gunakan inverse. Kalau inverse secara cepatnya ya. Determinan nggak 14. Nah, nih ya. Nih ya. 1, nih ya. I1, 3, I2, 6, I3, minus 4, I4. Nah, ini kan determinan dia ya. Ini kan. Determinan, M determinan dapatnya 14. Sama dengan tadi, lihat. Ya. Kita kembalikan ke sini dulu. Nah, sekali lagi aja ya. Ini determinan satunya 105. Kalau bicara manual ini panjang nih ya ceritanya. Nah, kita ada aplikasi. Ini kita cara apa dulu? Mirip setengah manual ini Excel determinal. Caranya seperti ini 105 kan? Ini 35, 55, 30. Nanti untuk dapat satunya adalah 105 dibagi dengan 14. Ini 7,5. Ininya 35 dibagi dengan 14. 55 dibagi dengan 14. Kalau duanya kan ini 28 ya, 28. Sisa 7 per 14,5. 55 dibagi 14, dapatnya 29 kalau lebih. Ini 30, 2 lebih karena kalau duanya 28 baru. Ini 30. 28, 2 per 7, 14, 1/7. Nah, ini secara inverse. Sorot itu tadi kan. Nah, M inverse. Nah, ini yang disorot nih ya. Ini tuh dulu. Kemudian M inverse. Sorot ini. Tutup kurung. Control, Shift, Enter. Saya coba di sini. 4 kali 4. 1, 2, 3. Nah, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4 kali 4 ya. M. Matrik dulu. Inverse. Berarti kita membuat inverse. Kalau inverse mulai dari 3 kali 3 itu sudah repot itu ya. Nanti kamu di metode di kalkulus atau di aljabranya dapat. Mana dia yang mau kita inverse ini? Oh, kan panjang gitu ya. Tutup kurungnya, Control, Shift, Enter. 5 sampai 1 dapat ini. Hasilnya, nah, sini. Ingat tadi, 3 kali 3 dikali 3 kali 1 dapatnya 3 kali 1 juga. 4 ya. Ini 4 kali 4 dengan 4 kali 1 dapatnya 4 kali 4. Dapatnya 4 kali 1 juga. 1, 2, 3, 4. Perkalian biasa. Tapi matriks. Kalau perkalian biasa kan mul begini. Dia matriks mul ya. Nah, ini dia matriks yang kita perkalikan nanti pakai M dulu. Matriks M, ya kan? Mul. Multiplication. Mana dia? Inverse-nya juga kan. Ini lagi ya. Ini kita inverse. Inverse-nya sama juga dengan MATLAB nih. Koma. Dengan apa dia dikali? Dengan ini tadi. Tutup. Sama. Control, Shift, Enter. Nah, 7,5 nih tadi. 105 bagi 14, 7,5. 35 bagi 14 dapat 2,5. Karena kalau 28 baru 2. Sisanya 7. 7 per 14,5. 55 minus ya. Dibagi 14 jadi plus. Ini kan plus minus semua. 105 dibagi minus 14 minus 7,5. 35 dibagi minus 14 minus 7,5. Ini minus 55 dibagi minus 14 dapatnya 2,9 atau mendekati 3 lah. Kalau 3 dia 30 tambah 12 4. Kalau 3 ya, kalau 4 ya. 28 56. Ini 55, makanya hampir 3. Kemudian
Minus 30 dibagi minus 3, jadi plus ya. 28 baru 2 sekian. Nah, saya kan. Tapi kalau manual ini bisa setengah jam belum tentu kelar. Karena materi 3 kali 3 aja bisa setengah jam kita. Apalagi 4 kali 4. Dihilangkan dulu, dijadiin dulu 3 nih. Ini umpamanya saya gunakan. Nah, berarti ini sisanya ini kan. Nah, menggunakan baris. Kalau saya gunakan kolom bisa. Gunakan kolom. Pada saat ini dia pengalinya tinggal ini. Pada saat ini atas dengan bawah. Pada saat ini kan ada 0 ya, lebih cepat lagi. Kalau udah 0, udah hasilnya 0 di sini. 0. Tinggal 2 nih. Ada 1. Hanya 2. 3 kali 3, 2. Itu baru ininya nih. Dapat 1. Ini juga. 3 kali 3. Ya. 3 kali 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3. 5 kali 3, 15. Baru dapat ini. Ini tuh dapat ini 3 materi. 3 determinan. Nah, 3 tadi kan panjang lagi kan. Pertama kolom 2 atau baris 2. Dikali dengan ini. Kemudian yang keduanya dikali dengan ini. Kita gunakan baris karena ada 0. Sisanya ini pasti 0. Jadi kita hanya 2. Ini juga gunakan ini. Ini sama ya. Baris kolom sama karena 0-nya di depan. Ini kita gunakan atas karena 0. Kita cari yang 0 supaya ini juga gunakan yang atas supaya 0. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi 2 karena ini jadikan ini juga. Jadi ini aja. Ini juga 0 nih. 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Jadi ini masih dikali 2. 2. 4 ya. 6. 8. Jadi 10 cuma. Dari 25 kali 3, 15. Jadi hanya 10. Itu panjang kan. Nah, apa hasilnya tadi? Nah, kemarin sudah secara MATLAB, nanti kita coba lagi dengan MATLAB ya. Ini udah hasil ya, saya dari apa tadi? Dari Excel saya langsung. Lalu hasil tadi kita apa? Mana yang usah soal? Nanti saya kasih. Nah, ini kita lanjut sedikit untuk bab 4. Bab 4. Udah saya kirim ke ini ya, portal ya, portal. Lanjut sedikit, karena waktunya masih ada 20 menit ya, 20 menit lagi. Kita daripada sayang nih waktu, karena kita banyak telatnya ya. Ini kita masuk nanti teorema Norton, Thevenin gitu ya. Di Thevenin kita untuk rangkaian sederhana kita sudah belajar di dasar elektronika. Cuma 2 loop. Loop itu sederhana. Jadi satu cari Theveninnya dengan menghubung singkatkan, pertama beban dicabut ya, beban dicabut. Di dasar elektronika ya. Di tegang Thevenin di untuk 2 loopnya dioda ya, kita udah belajar. Cuma 2 mes atau 2 loop. Nah, kalau lebih dari itu lebih akan lebih banyak. Makanya karena supaya dari hukum Kirchhoff tadi di bab 3 tadi ya, keuntungan untuk menganalisis rangkaian menggunakan Kirchhoff seperti yang kita lakukan di bab 3 dapat menganalisa rangkaian tanpa merusak konfigurasi rangkaian yang utuh tadi ya. Dari aslinya. Nah, kelemahannya bahwa untuk rangkaian yang besar atau jumlah loopnya banyak ya, maka diperlukan ya, perhitungan yang kalau manual yang membosankan, tapi kalau secara matrik itu lebih sederhana. Kita gunakan, apalagi kita gunakan MATLAB atau Excel. Tapi kalau semuanya manual, ya orang 3 kali 3 aja itu panjang itu. Makanya saya kalau bisa offline itu akan bisa kita 2 papan tulis untuk 1 soal itu. Di sini kan udah banyak diringkas-ringkas ya. Tapi kalau dengan aplikasi sekarang itu apa sih gunanya ini tadi? Salah satunya ya. Ini kalau kamu semoga ada elektro, yang tadi kita ambil contoh dulu yang persamaan linearnya apa sih Pak gunanya kalau di RL ya? Di sini di RL. Ini ada pengalaman saya, teman angkatan di atas saya kebetulan. Cuman waktu kuliah banyak samanya itu ya. Sehingga waktu dia di industri, jadi di pabrik waktu itu pabrik
seng, pabrik seng. Nah, ini kalau di RL nanti ya. Ini kan persamaan linear ya, yang saya bahas bukan RL-nya, persamaan linear. Jadi dapat 3 tadi kan, seperti atau 3 atau 4. Kebetulan dia itu 3 persamaan linear. Adalah untuk membuat seng dengan kombinasi bahan, ada 3 jenis bahan yang berbeda. Sehingga kalau dibuat persamaan dia menjadilah dia matriks 3 kali 3 seperti ini. Ini 4 ya, 3 kali 3. Ini material A, material B dengan komposisinya 0, sekali pakai koma tapi dia ya, bukan bilangan bulat seperti pakai koma, 0, ada 2 angka belakang koma, ada 3 angka. Cuman dia sebenarnya persamaan linear 3 kali 3. Cuman ini material A, material B, material C. Kemudian hasilnya segini sama dengan ya, 3 kali 3. Ini itu berapa sih untuk material A itu untuk hasil yang baik itu tadi ya, hasil seng yang bagus itu material B yang berapa, itu nggak bisa jawab. Kirim ke saya. Saya hitung dengan Excel sebentar, 1 menit selesai. Ini materi ini, materi ini. Nah itu gunanya. Kenapa kita belajar matematika itu? Soalnya kita emang tidak selalu langsung ketemu ya. Di lapangan nanti ada ketemunya. Itu contoh teman. Padahal itu dia udah belajar. Di aljabar linear dia belajar. Di RL kita rangkai listrik belajar. Kalau di elektro apalagi secara aljabar linear, RL, Telkom nanti ya ada. Itu udah belajar, ya kan? Cuma kalau di ada linear dia kan namanya A, B, C atau X, Y, Z gitu kan. Kalau di RL I1, I2, I3 arus, V1, V2, V3 tegangan gitu ya. Nah, kalau dia kan material. Material apa nih? Bahan kimia ya. Sehingga dia nanti menjadi seng yang dengan kualitas tertentu. Kombinasi 1, 2, 3 dapatnya sini. Kalau ini segini dapat ini, dapatnya sini. Berapa nih komponen material tersebut harus dicampur? Jadi nanti dalam hitungan gram ya, kilogram. Nggak tahu. Nah, padahal ini gunanya. Dengan Excel itu 1 menit selesai. Sebenarnya nggak sampai 1 menit ya. Itu gunanya kenapa saya ajarkan lewat Excel tadi. Apalagi nanti 5 kali 5 itu banyak ya semua. Apalagi itu anak industri nanti. Mereka belajar ke industri. Nah, kita di elektro, dia masuk di industri, bingung itu. Mereka malu kita sebagai orang insinyur elektro hanya itu materi 3 kali 3. Cuman di pelajaran itu yang kita dapatkan variabelnya kalau di aljabrnya biasanya A, B, C atau X, Y, Z. Itu dia biasanya ya. Sedangkan kalau di rangkaian listrik, di listriknya, di teknik elektronya biasanya arus I1, I2, I3 atau tegangan V1, V2, V3 atau daya nantinya. Nah, itu bisa diganti. A, B, C, X, Y, Z atau V1, V2, VA, VB, VC, I1, I2, I3 bisa menjadi material A, material B, material C. Ya, seperti itu nanti. Jadi bisa digunakan bermacam-macam kegunaan nantinya. Nah ini dia tadi untuk yang MAT 3 tadi semakin banyak rangkaiannya itu kita memerlukan perhitungan yang kompleks. Tetapi dengan menggunakan program-program aplikasi paling sedikit Excel ya, karena Excel itu kita menginstall Word pasti ada ya. Kalau MATLAB memang khusus dari yang sekarang itu yang versi yang saya versi 15 saja itu 9 giga mentahnya. Saya menginstall itu ini 2 jam itu. Install yang apalagi downloadnya bisa 4 jam. 9 giga. Nah, kalau dengan Excel lebih mudah. Cuman di Excel lebih panjang sedikit ya. Kalau dengan MATLAB kan langsung matriksnya ditulis, kemudian inverse-nya kali A kali B, selesai. Mau berapapun persamaannya. Tapi yang ingat tadi, nah, kembali lagi di sini. Jangan lupa, kalau dia tidak ada, jangan nggak tulis tidak ada. Tulis 0. Nah, ini ya tadi ya. Makanya ini. Bagian saya tulis lagi. Nah, ini ya. Namanya kan aslinya nih. Ini lengkap. Ini 1, 3, 6, min 4. Kemudian ininya 0. Yang ini. Jangan tulis hanya 1, min 1. 1, min 1, 0, 0. Kemudian ini otomatis B-nya min 5. Ini 0, 1, min 1, min 3. Kalau ini
0, 0, min 4, 5. Nah, seperti ini. Kalau ini nggak ada, jadi error. Ini nggak ada. Jadi nggak ada itu di sini. Oh, I1, I2-nya nggak, I3-nya nggak ada. Terus 0. Harus sama. Kalau ini ada 4, semuanya 4. Kalau 5, 5 kalau 3, 3. Kalau ini sampai I3, berarti ini 3. Berarti tanggal tambah 01, ini I1, I2, I3, I4-nya nggak ada. Ya, harus sama. Yang nggak ada, I-nya atau V-nya gitu ya. Kalau di kita kan hanya I sama V biasanya. Itu dijadikan 0. 0 volt dia atau 0 ampere. Baru dia. Harus sama. Ya. Yang penting tadi lagi. Ya, bisa ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4 gitu ya. Tidak boleh. Akhirnya kembali lagi ke sini. Itu dia gunanya untuk mengurangi ya supaya nggak terlalu panjang. Tapi kalau kita mana yang kita bisa. Nah, ya, cuma kalau di sini kita akan pelajari dengan bermacam-macam cara. Jadi karena makin kompleksnya permasalahan akan semakin rangkaian itu akan semakin banyak. Tapi nanti untuk umpamanya jaringan listrik di banyak rumah, banyak kantor gitu, itu dia menggunakan loop yang nah, kita perlu nanti menyederhanakannya baru nanti seperti di apa namanya dioda gitu ya, Mas. Hanya 2 loop aja kita jadikan Thevenin. Di nanti di ini juga nanti di elektrik analog bagi ngambil arus kuat ya, itu juga dijadikan Thevenin dulu supaya memudahkan ya dia ada bermacam cara nantinya untuk menyederhanakan. Kalau tidak kita seperti tadi ada 5, hitung 5. Nah kalau dengan peralatan tambahan ya kita itu sebenarnya nggak masalah. Tadi jadi muncullah teori-teori yang menyederhanakan analisis rangkaian tersebut supaya dihitungnya lebih mudah. Ini yang banyak digunakan adalah teori teorema Thevenin dan Norton. Thevenin kita coba, cuma 2 loop ya di dasar pendekat. Norton belum. Di sini kan nah, rangkaian Thevenin Norton adalah berlaku untuk rangkaian linear. Ini kita coba dulu konsep-konsep apa itu disebut linear, linearitas ya. Selain itu kita juga akan nanti mencoba superposisi. Saya dulu dapat superposisi di RL2 ya. Karena berkembang lebih cepat ya. Sebenarnya transformasi sumber. Maksudnya apa? Arus bisa jadi tegangan, sumber tegangan bisa jadi arus. Nah, gitu ya. Walaupun dalam dunia nyata itu sumber itu hanya sumber tegangan. Tegangan itu apa? Dia dari PLN, generator ya, dari apa namanya pembangkit, generator, atau dari baterai. Sumber arus tidak ada. Sumber arus ada kalau sumber tegangan ada dulu, baru muncul arus. Tidak bisa kita dapat tegangan kalau kita punya sumber arus. Kayak apa? Nah, tapi di sini ada sumber arus, ada sumber tegangan. Ada lagi dari sumber arus bebas, sumber tegangan bebas. Ada sumber arus tak bebas, ada sumber tegangan tak bebas. Itu biasanya itu tuh sudah menjadi rangkai sendiri sebenarnya itu dia. Jadi nanti dari transistor itu bisa menghasilkan arus yang lebih besar. Tapi kan ada arus sumber, tapi dia tergantung dari sumber bebasnya dulu ya. Jika sumber bebasnya, sumber arus tak bebasnya juga otomatis enggak ada. Jika tegangan transistor itu kemarin belajar tidak ada, berarti arus ikut enggak ada. Jadi sumber arus itu dari tegangan. Tapi setelah tegangan ada, dia bisa menghasilkan arus yang lebih besar dari sumbernya tadi. Nah, ya. Kemudian nanti transfer daya maksimum ini juga berlaku nanti untuk termasuk di apa namanya analog ya. Jadi kita menghasilkan namanya penguat, dikuatkan ya. Tapi yang diterima nanti oleh beban itu kecil, tidak maksimum. Karena kita salah rangkaian. Hasilnya penguatannya besar. Seperti kalau kita manusia, gaji besar, tetapi utang banyak yang dibawa ke rumah sedikit. Gitu kan. Nah, harusnya gimana? Utangnya yang dikurangi nanti kan. Walaupun hasilnya lebih kecil, utangnya nggak ada, itu lebih besar dapatnya mungkin. Kayak itulah ya contohnya di hidup. Apa ini? Properti atau peralatan linearitas. Berarti linearitas, berarti dia linear gitu kan. Berarti baru kita kalahkan.
Tapi tidak semuanya nanti besar linear ya. Ini yang linear. Jadi dia linearitas adalah properti atau peralatan elemen yang menggambarkan hubungan linear antara sebab dan akibat. Jadi kalau linear ya gampang kita inputnya 1, outputnya 2 ya. Berarti untuk mendapatkan input 4 berarti inputnya jadi 2. Untuk mendapatkan outputnya 10 berarti dia outputnya 5. Nah, kita kan input 1, outputnya 2. Jadi saya ingin outputnya 10 berapa? Inputnya 5 dong. Itu linear. Kalau tidak linear tidak bisa seperti itu. Seperti kita yang apa namanya dioda itu kan sebenarnya bukan linear, pendekatan kita yang linear. Kalau tidak kita akan menghitungnya dengan rumus yang sangat susah. Padahal hasilnya itu beda-beda tipis. Nah, linear saja. Tidak akan persis sama ya perhitungan dengan sesungguhnya di dioda karena dioda itu tidak linear. Karena kita menghitung linear dengan apa namanya ideal kita anggap semuanya nggak ada sumber junction nggak ada R-nya nggak ada. Oh kita pendekatan kedua ada sumber tegangan junction. Tapi pengaruh R di dalamnya nggak ada. Oh kita gunakan RB-nya book ya. Oh sudah, tapi dia masih linear itunya. Padahal dia eksponen. Tapi sudah mendekati gitu ya. Kalau kita gunakan eksponen panjang sekali. Seperti ini samaan. Tegangan adalah ini V kecil karena DC ya. Tegangan adalah I-nya kecil untuk DC. Kalau besar nanti untuk AC. Simbol saja ya, karena dia V kecil, V sama dengan I dikali R. Tegangan adalah arus dikali tahanan. Nah, jadi untuk mendapatkan tegangan dong saya harus. Nah, sumber arusnya nggak ada dalam dunia nyata. Tapi dari tegangan bisa dapat arus. Listrik kita yang lalu sekarang. Ada tegangan dari PLN, ada dari baterai, ada asal ada beban. Kalau arus itu dia loop tertutup kan. Jika ruas kirinya kita tambahkan variabel konstanta K, ruas kanannya juga jadi K. Pokoknya V sama dengan IR. 10V sama dengan 10 IR. KV sama dengan KIR. Ini linear. Disebut linearitas. Perskalaan nanti dia. Baru dapat V. Kalau 10V berapa? Ya 10 IR. Itu perskalaan nanti. Dikalikan konstanta yang sama. Kiri dan kanan. Itu akan sering nanti kita dapatkan. Nanti untuk seperti apa filter nanti, cuman dia perskalaannya kebalikannya. 1 dikali 10 umpamanya yang satunya dibagi 10. Sehingga hasilnya sama, 1 kan. Tapi dia bukan kiri kanan ya, tapi di sini nih. Makanya saya kali 10 R-nya saya bagi 10 nya sama dengan kali R. 10 dikali 1/10 dapatnya 1 juga. Jadi ini, kalau kiri kanan harus sama. Ini 10, ini 10. Jadi kalau di ini yang sama, itu yang 1 kali 10. Seperti kita untuk umpamanya dari mili ke mikro atau kebalikannya. Jadi seperti itu. Satunya dikali, satunya dibagi. V1 sama dengan I1, R1, nah, sama dengan tadi. Jadi V2-nya sama dengan I2 kali R2. Sehingga V1 sama dengan I1 ditambah I2 dikali R. V1 dikali R tambah I2 dikali R. V1 tambah I2. Linear ya. Jadi rangkaian linear adalah rangkaian yang outputnya berhubungan linear dengan berbanding lurus ya. Lurus itu bukan datar ya, lurus itu bisa miring ya. Seperti pendekatan kedua kita di dioda ya, itu dia adalah biar dia miring membentuk sudut. Kita hanya mempertimbangkan rangkaian linear ya, sebab ini ya. Nanti yang tidak linear ada sendiri nanti. Ya, gaya itu kan V dikali I kan. Kita udah gaya itu ada macam-macam. Itu juga I kuadrat R. Bagaimana I kuadrat R-nya? V dikali I. V sama dengan IR. Jadi I kuadrat R. Atau I kuadrat untuk linearnya. Ini yang rumus linear tadi ya. Contohnya gimana ya? Pardon.
Di terakhir kali ini. Akan nomor 42, cari I0. Tadi ya. Ketika ke sumber, ini kan masih 12. Berapa I0-nya? Pada saat 24 berapa? Kita skala tadi ya. Ini berarti 2 kali lipat kan? Linear. Pada saat di 12 berapa? Berarti kalau 24 berarti tinggal dikali 2 kan gitu. Nah, ini saya makhluk tadi. Karena 2 ya. 6 I1 ini 2 ini 4 dikurangi 2 nanti. Plus di atas dulu berarti plus P. Kita dapat 6 I1 tambah 2 jadi tambah 4 12 I2-nya 4 kurang PS atau sama dengan PS. Sininya 4 tambah 8 tambah 4 ya. Jadi 16 ya. 2. I1-nya 4 minus. Cuman ini ditambah dengan 3 PX minus ya. Ini 3 PX. Dikurangi lagi ini minus karena di bawah ya. Ini PX. 1 ini 1 2 2 ya. Ini PS. PS sama PS 3. Ini di bawah 4. Ini 1 I2 PS 3 tidak kanan. Nah, pada saat PS 12 ini tidak. Nah, VX-nya ini dan VX adalah I dikali R. R-nya 2 kan. I1 dikali sama dengan 2 I1. I1 dikali 2. Nah, sehingga dapat ini. 3 dikali 2 I1. Itu gunanya. Sama. Dan nanti X dapat. X 2 I1. Jadi 3 kali 2 I1. 6 I1. 6 I1 minus ya. Ditambah 4 jadi 10 I1. Pas 1 tadi ini. Dengan pas 1 3 ini. Bisa kita substitusikan. Ini dia I1 I2 PS. Ya. Ini I1 I2 PS. Salah satunya bisa hilang. PS-nya jadi hilang. Tinggal I2. I1 sama dengan 12 I2. I1 sama dengan 6 I2. Bisa masuk ke salah satu. Mana? Ini kan? Masuk ke yang ini, I2. I1 bilang masuk. I1, I2. Oke, pas satu lagi tadi, yang atas. Ya. Kita masuk ini. I2 di sini kan. 6 dikali 1272. I2. Ini jadi I2 PS. Jadi I2 sama PS per 76. Jadi I2 berapa? Ya, pada saat 12 ya 12 per 76. Dapat I2, ya udah masukin ke I1 sini. 12 ini kan. Ini sama dengan I2 ya. Itu guna linear atas. Ini kan sama dengan I2. I2 dapat, udah. Pada saat 24 tinggal dikali 2. 12 dapat I0-nya 0, 158. 2-nya PS per 76. 12 dibagi 76 dapat 0,158. Saat dia 12. Saat dia 24, udah tinggal kali 2. Dapat 3. Tersebut linear. Nah, di sini tadi kan, makanya perlu kita, kalau di sini langsung nih nggak bisa. Ini 3 bersama 4. Ini 3. Nah, makanya di sini ada di PS tadi kan. Nah, makanya ini dalam multisim ini tidak bisa langsung. Kita cari dulu nih. Udah dapat di sini. X-nya berapa? Harus masuk. Dapat dia kan? Tadi kan baru masih persamaan tuh kan? X-nya. Karena ininya kan 2I1. Ini kan 3 kali 2I1. 6I1 kan. I1. Masih ini kan masih belum
Nah, carilah I1-nya. Sampai I1 baru ini apa? Baru masukin ke sini. Ya, I-nya. Dapatlah dia, baru kita gunakan C. Oh, terakhir. Di sini dulu kita. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan untuk terutama nanti Roma, Thevenin, dan Norton. Ya. Jadi 9 ya. Kita tutup kuliah kita hari ini. Nanti ininya bisa dilihat apa namanya videonya di Google Classroom. Tutup ya. Ketemu lagi kita minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.